Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, yaitu pembelajaran 4 subtema 3, yaitu menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Yang pertama, amatilah daur hidup hewan dengan saksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Dan yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara runtut. Keempat, gunakan kosakata yang sesuai. Ayo anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama daur hidup katak. Katak merupakan hewan yang hidup di dua alam. Katak hidup di air dan juga di darat. Katak disebut hewan amfibi. Katak mengalami fase metamorfosis. Nah, anak-anak, ketika musim hujan datang, katak melakukan perkawinan di air. Katak betina akan melepaskan banyak sekali telur. Katak jantan akan membuai telur tersebut. Setelah kurang lebih 21 hari, telur katak akan menetas, kemudian menjadi larva. Larva katak berubah menjadi kecebong. Kecebong yang masih muda mengandalkan kuning telur sebagai sumber makanan. Sampai berusia hingga 10 hari, kecebong bernapas dengan insan sampai minggu keempat. Kaki belakangnya mulai bertambah atau tumbuh. Kemudian diikuti pertumbuhan kaki depan. Paru-paru juga mulai berkembang. Pada fase ini, kecebong juga mulai berkembang dan mulai memakan serangga. Selanjutnya, kecebong akan berubah menjadi katak muda. Katak muda masih mempunyai ekor tersebut, sangat pendek dan bahkan nyaris tidak terlihat. Katak muda bernapas menggunakan paru-paru untuk bernapas. Pada fase katak muda bisa hidup di darat dan di air. Katak muda memakan serangga untuk bertahan hidup. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah berusia 12 hingga 16 minggu, katak menjadi katak dewasa. Katak sudah memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Nah, anak-anak, perhatikan cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Dan yang kedua,
bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Dan yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Ayo anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Nah, anak-anak, cara yang pertama adalah memberi saran dengan santun. Nah, anak-anak, saat memberikan saran, kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun atau sopan. Nah, anak-anak, cara yang kedua adalah berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut ya. Dan cara yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Nah, anak-anak, sebaiknya saat orang lain berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Dan kita harus menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, anak-anak, saling menyayangi teman dapat dilakukan dengan cara menghargai. Misalnya, saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaiknya juga kita dapat memberikan saran atau masukan kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, anak-anak, semoga materi yang Ibu bawakan pada hari ini dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Terima kasih.